Oke, selamat hari Minggu, teman-teman. Iya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai kapan kalian dengernya. Di sini ada aku, Kak Yosia, Halo, ada aku, Kak Feni. lagi Hai, teman. ada Kasri. Ada Kak Andi juga. Oke, ya kita bersyukur ada teknologi, jadi bisa tetap ada diskusi. Kita kayak biasa, ada diskusi pelajaran sekolah minggu, walaupun di berjauhan. Kita langsung aja. Mungkin kakak boleh inilah ya, ada yang pimpin doang, nggak apa-apa deh. Boleh, satu, silakan. Yuk kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini Tuhan kami boleh bersekutu bersama. Walaupun kami punya cara baru dalam bersekutu ini, Tuhan kami minta kehadiran Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kami saat kami mau belajar firman Tuhan. Tolong buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan juga boleh melakukan apa yang ingin Tuhan katakan pada kami pada hari ini. Terima kasih, berkati masing-masing dari kami, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Amin. Oke, kita hari ini pelajaran berapa, Kak? 12. Oke, 12. Itu judulnya adalah kasih yang menerima ya, pelajaran 12. Kita buka ready Alkitab, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ya. Dari aku ke Kasri, ke Kohandi, terus ke Feni ya. Jadi Yohanes 8 ayat 1, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Dan ketika Ya. mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Oke, terima kasih Kak. Kita mau coba lihat ya tadi ceritanya tuh tentang apa sih. Jadi kita review dari perikopnya. Itu ada siapa aja orang-orang yang berperan situ dan gimana sih ceritanya, boleh ada yang bantu coba. Kak Feni gimana? Ya, itu sih kalau settingannya lagi di bait Allah. Terus Yesus sedang Yesus di situ, terus dia mengajar. Tapi pada saat itu ada ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Oke, jadi ada orang Farisi ya, ada orang Farisi, ada Yesus, terus ada orang siapa yang wanita yang berzina, yang tertangkap berzina. Nama ada rakyat ya? Orang-orang ya. Ya rakyat di situ, orang-orang yang datang. Rakyat, orang yang waktu itu sedang diajar oleh Yesus gitu ya. Nah, coba deh, kakak-kakak ada ngelihat hal yang menarik nggak mungkin di awal-awal ceritanya gitu? Mungkin dari bisa dari ayat 1 sampai ayat 6 dulu misalnya. Kalau misalnya yang menarik sih, menurut Kak Andi sih, ini ada, jadi orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka kan sedang mencari kesalahan Tuhan Yesus gitu ya. Nah jadi kalau mereka mereka kan tidak pernah bisa mendapatkan kesalahannya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi mereka berusaha mencobai Tuhan Yesus dengan membawa
seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi kalau misalnya akan dibaca nih di apa tafsiran-tafsiran yang ada, eh, kalau di adat Yahudi itu ternyata kalau misalnya seseorang kedapatan berbuat zina itu harus ada satu orang atau lebih itu yang melihat perbuatan itu gitu. Jadi, nah ini ceritanya bisa jadi nih perempuan ini benar-benar berbuat zina atau ya perempuan yang mungkin apa ya punya reputasi buruk lah di masyarakat di sana gitu. Jadi itu kayak Oke, settingan gitu ya? Maksudnya Ya, yang mereka bawa itu sepertinya memang udah punya niatan tertentu untuk ya melihat reaksi Yesus gitu. betul. Jadi apa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mencoba untuk apa ya namanya mencari kesalahan Yesus. Jadi mereka membawa ya entah benar perempuan ini kedapatan berbuat zina atau memang perempuan yang punya reputasi buruk lah istilahnya di masyarakat sana gitu ya. Nah mereka bawa apa perempuan ini ke tengah-tengah ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka mau tahu sebenarnya Tuhan Yesus tuh punya pendapat apa terhadap kejahatan atau kesalahan orang apa perempuan itu gitu loh. Oke. Ya kalau lihat di pasal 5 kan ini ngomongin perempuan itu berbuat zina, dia sudah melanggar hukum Taurat. Dan sebagai orang yang belajar hukum Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi itu mereka kan taunya kan hukum Taurat memang strict banget. Tapi mau tahu lihat responnya Yesus apakah benar-benar dia harusnya dihukum seperti harusnya hukum Taurat itu kan. Ya, jadi sebenarnya orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat ini sebenarnya mau lihat Tuhan Yesus itu punya pendapat seperti apa. Kalau dia bilang ini perempuan nggak perlu dihukum, padahal apa namanya mereka mendapati perempuan ini berbuat zina dan kalau menurut hukum Taurat, hukumnya Musa itu mereka perempuan ini harus dilempari batu, dihukum dilempar batu gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalnya Tuhan Yesus punya pendapat ini nggak perlu lu hukum begitu gitu. Nah itu nanti apa namanya bisa dibilang Tuhan Yesus hukum, iya jadi dia Tuhan Yesus tuh akan melanggar hukum sipil di situ gitu. Jadi hukum Romawi yang berlaku di zaman itu dilanggar sama Tuhan Yesus. Oh, jadi kalau diperintahkan untuk melempari dengan batu, hukum Romawi yang dilanggar. Betul. Tapi kalau tidak melempar dengan batu, hukum Taurat yang dilanggar. Ya, jadi seakan-akan Tuhan Yesus tuh seakan-akan ya dijebak gitu. Nih Tuhan Yesus berpihak kemana nih? Hukum yang mana nih yang dipakai sama dia gitu. Oke, berarti maju kena mundur kena gitu ya? Iya. Oke, itu berarti ada tadi terlihat di ayat 6 langsung ya, bagaimana isi hati si ahli Taurat ini. Ya. Ada lagi nggak kakak? Gimana? Dari itu dulu mungkin itu ya? Ya, sebenarnya yang menarik itu adalah di ayat 6 sebenarnya. Jadi kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya kita ditanya gitu ya, mestinya kan langsung jawab gitu ya. Ya kan kalau misalnya kita biasa ditanya orang biasanya kan langsung jawab gitu ya. Tapi yang lucu, yang menarik adalah di ayat 6 Tuhan Yesus itu membungkuk ke tanah terus menuliskan sesuatu dengan jarinya di tanah. Nah, itu sebenarnya terus kita juga nggak tahu kan dia nulis apa, nggak ada penjelasan yang lain juga kan. Ya, tapi sebenarnya kenapa Tuhan Yesus melakukan itu kalau menurut tafsiran-tafsiran yang akan dibaca itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus tuh lagi ngasih kesempatan nih sebenarnya buat orang-orang itu supaya mereka bisa berpikir dengan jernih dulu. Ini sebenarnya lu tuh mau ngapain sih dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh? Apakah memang mereka itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan orang kebanyakan yang ada di situ itu memang apa namanya memang merasa bahwa perempuan ini memang benar-benar bersalah kah gitu loh atau enggak gitu. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus lagi ngasih kesempatan mereka untuk berpikir dulu. Makanya Tuhan Yesus kan nggak langsung jawab. Jadi sebelum dia kasih tahu, dia biar orang-orang itu mikir dulu. Oke. Betul. Ada kemungkinan lain nggak nih? Ada kemungkinan lain nggak? Mungkin Miss Fanny, Kak Fanny mungkin. Apa ya? Ya satu pertanyaan juga sebenarnya apa yang dia tulis itu juga kita nggak tahu. Tapi
bisa jadi juga emang cuman ya coret-coret kasih waktu itu mungkin juga, atau juga mungkin mulai list orang-orang tersebut juga dengan dosa-dosanya, tuh itu juga bisa. Oh, karena ya dia Tuhan ya, jadi dia tahu, pertama tadi di ayat 6 dia tahu isi hatinya si orang Farisi, ahli Taurat. Terus kedua ya berarti kalau tadi kemungkinannya ya bisa jadi kan ya maksudnya karena dia Tuhan, dia tahu dosa-dosa orang yang di situ dan dia bungkuk nulis itu gitu ya. Ya. Mungkin. Aku tadi dapat juga maksudnya ya ini maksudnya orang nebak-nebak lah ya. Maksudnya mereka berusaha menginterpretasi, bisa jadi juga ya karena ini kan lagi ketahuan berzina ya, kemungkinan ya bisa jadi orangnya ya lagi tidak menggunakan pakaian gitu. Jadi ya Yesus oke, dia untuk mengalihkan pandangannya. Ada yang bilang gitu juga, tapi ya itu bisa banyak kemungkinannya. Oh ya, sama tadi yang juga hasil aku baca ada hal yang menarik bahwa si orang-orang Farisi ini dia narik tuh cuman ceweknya doang. Nah ya, betul. Ya berzina ceweknya doang. Padahal kalau di ayat catatan kaki kan ada tuh. Kita ayat 5 tadi diambil dari sama Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Itu di situ tertulis ya baik pria maupun wanitanya itu harus lemparin batu. Menurut hukum Tauratnya gitu ya. Ya, di hukum Tauratnya begitu. Jadi ya pertanyaan juga sebenarnya, kenapa cuma ceweknya doang gitu. Ya, itu salah satu hal yang ya bisa jadi sesuatu tuh. Kenapa ceweknya doang yang ditarik gitu. Iya. Jadi emang dari awal tuh udah nggak jelas gitu maksud dari si ahli-ahli Tauratnya, orang Farisinya buat tujuannya apa, kayak yang tadi Kak Andi bilang ya. Tujuannya apa sih mereka sebenarnya? Nah, itu tapi begitu banyak kemungkinan yang kita lanjut aja dulu. Lanjutnya itu tadi kan udah sampai kira-kira ayat 6 ya berarti ya. Terus kan lanjutnya apa tuh? Apa yang terjadi? Aku baca di ayat ke-7 ya. Dan ketika mereka terus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, ayat ke-7 ini menarik, kita lihat responnya Yesus yang ya bisa dibilang kan di luar dugaan ya. Kan orang expect-nya berharapnya cuman dihukum nggak nih, dia ngomong apa ya gitu. Ternyata ya dia tidak bilang kalau misalnya tentang masalah dia salah, nggak salah si perempuan itu. Tapi kalau ini memang salah, coba yang hukum yang tidak berdosa. Jadi out of the box banget ya. Ya. Coba bayangin kakak-kakak lagi di situ ya, bayangin aja gitu ya. Gimana tuh kalau nanya-nanya, ini apa nih Tuhan? Kita sebagai yang mana dulu nih? Oh, kita sebagai rakyat dong. Ini gimana? Iya, pasti bingung juga kan. Ayo. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya menurut Kak Andi, kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Sebenarnya ini kan kalau dilihat ya, ini kan jawaban diplomatis ya. Jawaban ngambang dan jawabannya tuh tergantung interpretasi kita gitu loh. Ya kan? Jadi istilahnya gini. Tuhan Yesus itu menyerahkan lagi kepada kita sebenarnya. Apakah menurut kita, apakah menurut kita perempuan itu berdosa atau tidak, kedapatan bersalah atau tidak? Kan kita nggak tahu juga kan, apakah dia benar berbuat zina itu atau tidak. Toh yang ada di situ kebanyakan pasti nggak ngelihat kejahatannya seperti apa kan. Jadi bukan saksi mata lah di situ. Dia ngelihat langsung, oh nih perempuan emang benar-benar kedapatan berzina. Iya kan, denger-denger gitu. Tapi, ya saya. Iya. Jadi Tuhan Yesus tuh cuman balikin lagi ke mereka, ini perempuan menurut kalian salah atau enggak? Kalau menurut kalian dia salah, ya silakan dihukum gitu. Tapi yang menghukum harus terus yang merasa tidak berdosa juga gitu ya. Iya. Pertanyaannya tadi, halo? Kira-kira oke, aku kasih pertanyaan ya. Aku kasih pertanyaannya ya. Kira-kira kenapa ya Tuhan ngomong kayak gitu? Kenapa? Tujuannya apa nih? Tuhan Yesus ngomong, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tadi kok Kak Handi udah ngasih jawaban ya menurut Kak Handi. Terus yang gimana nih kakak-kakak yang lain,
pandangan lain gitu nggak? Kalau Asri ya, misalnya kan? kalau menurut Hmm. aku sih Tuhan tanya gitu karena sebetulnya Tuhan juga Tuhan pengen tahu orang-orang atau rakyat di sana merasa berdosa nggak, padahal kan pasti kita pernah atau sering bahkan berbuat dosa. Jadi cuman mau ngetes nih, ayo coba mau ngaku, ada yang ngaku nggak dia orang paling suci misalnya, atau mungkin Tuhan juga pengen ngetes, ayo beneran nggak lo bener-bener bahwa lo nggak berdosa gitu. Oke, itu ya. Jadi pengen lihat siapa yang ngerasa paling suci gitu ya. Oke. Kak Feni, Sama. jadi ya mungkin emang bener itu ya. Jadi kita lanjut lihat, ternyata ada nggak yang lempar? Nggak Nggak ada ya. ada. Ayat Justru 9. Bahkan tulisnya gimana? Aku bacain ya. Setelah mereka dengan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ini menurutku menarik ya. Kenapa coba menurut kakak-kakak, kenapa sih harus ditulis nih? Mulai dari yang tertua. kalau tertua mungkin karena ini kayak lebih mengerti apa yang Yesus katakan. Kalau menurut aku, di situ kan dibilangnya karena yang tertua, tapi di ayat yang kedua kan dibilang ahli-ahli Taurat. Mungkin secara usia ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang tua secara usia ya. Makanya dia karena ngerasa dia gue yang duluan ngajuin pertanyaan atau bahkan yang mengajukan perempuan ini ke hadapan Tuhan Yesus, dan gue ngerasa bahwa gue berdosa, kayak gue mundur. Oke. Andi ada, Kak Andi? Saya setuju dengan pendapatnya Kak Feni sih. Kenapa orang-orang tua dulu? Karena orang-orang tua itu lebih sadar dosanya itu banyak. Tapi orang tua juga mungkin dosanya lebih banyak juga kali. Ya. Lebih lama kan hidupnya. Iya betul. Nah itu. Koleksi dosanya lebih banyak. Iya. Jadi dia lebih ngerti. Ini maksudnya Tuhan Yesus tuh, lo kalau misalnya lo dosa lo banyak ya udah jangan mengganggu orang lain lah gitu, istilahnya kan gitu. Oke. Dan di antara orang tua itu, kayak Kak Sri bilang tadi, ya banyak orang Farisi juga pasti ya. Maksudnya, ya mereka juga pasti sadar kalau ya ada mereka juga tidak berdosa ya, gitu. Ya. Terus jadi akhirnya bahkan di ayat 9b bisa dibilang ya, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Oke. Terus dilanjut ayat 10, Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Dan tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabannya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Apa nih yang bisa kita ambil dari tadi beberapa ayat terakhir itu? Silakan. Kak Sri dulu lah. Boleh, Kak Sri. Jangan mencari kesalahan orang lain. Oke, jangan mencari kesalahan orang lain. Oke, yang lain, kakak yang lain? Kak Fen? Meskipun mungkin tadi kalau misalnya kita mikirnya, pas banyak orang kali Yesus nggak mau nuduh dia berdosa gitu. Kan kasihan juga ya perempuan gitu, dapat berzina, ya udah mungkin dilindungi biar nggak malu-maluin gitu. Orang udah pergi nih, sekarang tinggal berdua. Kita pikirnya juga, mungkin pas berdua bisa dimarahin juga nih akhirnya kan si perempuan ini dosa nih segala macam. Tapi yang menariknya dia ya tidak seperti yang misalnya aku pikirin kan, ternyata cara Yesus mendekatinya berbeda. Sekali lagi bukan berarti Yesus setuju dengan dosanya ya, enggak, tapi dia yang menarik adalah ngasih kesempatan pergi dan jangan berbuat dosa. Ya, jadi bukan masalah ya secara keseluruhan kayak Tuhan datang itu tujuannya ada orang berdosa tuh bukan untuk hukum tuh yang berdosa, tapi ditunjukkan bahwa ya dosa itu salah, jangan berbuat lagi. Oke. Kak Andi ada? Ya, gue cenderung setuju dengan Kak Feni sih. Tuhan Yesus di ayat 11 itu sebenarnya mau ngomong kalau misalnya kita tuh nggak bisa menghukum orang lain atas kesalahannya dia, karena kita juga sendiri pasti akan dihukum gitu loh. Cuman masalahnya apakah kita mau beri kesempatan orang lain itu untuk memperbaiki sikapnya, untuk bertobat lah, istilahnya kembali ke jalan yang benar lah, istilahnya gitu. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita sebenarnya caranya itu nggak dengan ya itu kayak tadi ahli-ahli Taurat orang Farisi itu langsung ini hukum mati kejam gitu, enggak. Tapi caranya adalah
Tuhan Yesus tuh ngasih kesempatan kedua loh untuk perempuan yang berzina itu sebenarnya. Jadi dia ngasih kesempatan kedua, jangan disia-siakan lagi. Lu sudah diselamatkan lah istilahnya ya. Udah nggak ada orang yang mau menghukum lu mati lagi, tapi jangan sekali-sekali berbuat dosa lagi gitu. Jangan sekali-sekali berbuat zina lagi istilahnya gitu. Jadi Tuhan Yesus tuh ngajarin ya, kalau misalnya kita dengan penuh kasih kepada orang lain yang mungkin berdosa lah ya, menurut kita melakukan kesalahan gitu ya selayaknya dan sepantasnya kita juga memberi kesempatan kedua lah kepada orang itu gitu. Bukan berarti ya benar, gue setuju sama Kak Feni bilang Tuhan Yesus tidak mentolerir terhadap dosa, ya tetap dosa itu sesuatu yang salah, ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana kita memberikan kasih, memberikan kesempatan kedua kepada orang yang bersalah, kepada orang yang berdosa. Gitu. Toh kita juga orang yang berdosa dan kita juga diberi kesempatan kedua dari Allah gitu loh untuk memperbaiki hidup kita. Gitu. Oke, jadi baik itu diri kita sendiri yang ketika kita berbuat dosa ya ternyata ada kesempatan kedua gitu ya. Tapi asalkan kita sesuai kata Tuhan Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sama juga itu buat kita sendiri, tapi juga buat kita kepada orang lain. Tadi yang kakak-kakak udah bilang, jangan mencari-cari kesalahan, dan juga ya karena kita juga salah. Dan juga yang kedua ya, mari kita ikuti teladan Yesus buat ngasih kesempatan kedua buat mungkin orang yang kita anggap ini ya mungkin salah sama kita, atau kita lihat kita melakukan dosa, ya jangan dimusuhi, jangan dijauhi gitu ya, jangan disebelin, tapi diampuni dan dikasih kesempatan dan bantu dia tadi ya berbuat untuk bisa bertobat gitu ya kira-kira ya. Oke. Setuju. Nah, ada dari kakak-kakak ada hal lain nggak nih yang mau diomongin nih? Yang bisa kita dapat dari satu perikop tadi yang kita udah baca? Udah, Kak Andi ada nggak? Kak Andi, hal lain gitu? Nggak ada sih. Kak Feni? Mungkin ya agak kesimpulan. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 17, di situ katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi memang sesuai hukum Taurat, wanita itu salah, perlu dihukum, tapi sekali lagi tujuannya itu bukan hukumannya, tapi oleh karena kasih kita boleh dibenarkan. Dan tadi kan kita juga diingetin kan, supaya pergi dan tidak berbuat dosa. Dan pasti itu kita tidak akan bisa melakukannya tanpa Yesus sendiri. Jadi diingatkan untuk mengasihi orang berdosa, iya, tapi diingatkan juga kita ini manusia yang berdosa, kita berusaha untuk tidak berdosa, caranya cuma satu, dengan minta kekuatan Tuhan. Oke. Kak Sri ada? Enggak. Oke, sip. Jadi untuk merangkum semuanya, kira-kira kesimpulan dari yang udah kita bahas tadi, kalau aku sih tadi ngeliat juga pertama-tama itu yang selalu kita harus bahas, ya Yesus itu Tuhan ya. Dia kita bisa lihat dari sepanjang cerita, dia maha tahu, dia tahu isi hati orang bahkan, dan dia tahu ya mungkin ada kan bahwa dia bisa tahu juga dosa-dosanya orang-orang itu, maksudnya lewat apa yang dia tulis di tanah tadi. Terus juga sama ya dia bisa dibilang dia bisa bilang aku pun tidak menghukum engkau. Jadi ya ada dia mampu menghukum gitu sebenarnya. Jadi ya Yesus itu Tuhan. Terus kedua, kita lihat tadi yang udah dibahas kakak juga, semua orang sama berdosanya di hadapan Tuhan. Jadi ya jangan menganggap kita lebih suci, jangan cari-cari kesalahan orang juga. Walaupun ketika kita maksudnya ketika kita melihat orang berdosa, ya bukan berarti kita kita mentolerir, tadi katanya Kak Handi ya. Bukan berarti kita mentolerir, bukan berarti kita membiarkan dia tetap dalam dosa, tapi ya kita bantu dia untuk bertobat sebagaimana Yesus tadi juga bantu si perempuan ini. Terus habis itu yang gue juga tadi tangkap, Allah itu ini seperti judul pelajaran kita ya, Allah itu kasih dan Allah mau menerima kita yang berdosa itu. Jadi walaupun kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan, baik kita maupun si orang Farisi ini, juga si wanita yang berzina itu, kita punya Allah yang
penuh dengan kasih karunia, mau menerima kita, mengampuni kita, dan memberikan kesempatan kedua dengan syarat kita tidak berbuat dosa lagi, kayak gitu ya. Maksudnya ketika kita akhirnya ya mau mengaku dosa dan bertobat gitu sih. Dan yang keempat ya, mari kita kepada orang lain juga meneladani Yesus tadi. Kita lihat kita mau terima mereka dan mengampuni mereka sebagaimana Yesus juga. Bahkan teman kita atau orang-orang yang kita anggap paling salah lah, paling berdosa gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau ngomongin tentang aplikasi buat teman-teman yang lain, yang teman-teman yang kita ajar, ada nggak nih dari kakak-kakak yang bisa dikasih? Ya, intinya sebenarnya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus agar kita menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Sama lah, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, artinya kita juga tidak dalam posisi untuk bisa menghakimi orang lain, karena kita juga sudah menerima kasih anugerah itu dari Tuhan. Nah, kalau misalnya kita sudah menerima kasih karunia itu dari Tuhan, artinya kita juga dengan rela hati, dengan kasih juga, kita berani untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita gitu, yang berdosa mungkin pada kita, yang bikin hati kita kesal, sakit hati dan seterusnya gitu. Tapi intinya adalah kita beri kesempatan mereka untuk bertobat, untuk ya memperbaiki kesalahannya juga ya. Pokoknya intinya kita memaafkan, mengampuni, menerima mereka gitu ya kayak. Aku lihat untuk teman-teman bisa jadi teman di sekolah atau guru gitu ya, atau bahkan mungkin orang tua kadang-kadang itu bisa. Yang lain Kak Feni atau Kak Sri, ada apa yang bisa dilakukan adik-adik kita, teman-teman kita? Kasih. Kalau aku sih tadi halo. Iya. Ya. Ya, tadi sih aku kalau buat teman-teman adalah karena Tuhan mengampuni tanpa melihat siapa yang berdosa, berarti seharusnya kan tadi udah dibilang kita punya kesempatan kedua, berarti kita juga bisa memberikan kesempatan kedua untuk orang-orang yang mungkin kalau tadi Kak Yosi bilang bersalah, atau mungkin orang-orang yang nggak suka sama kita gitu ya. Jadi nggak usah bisa mengampuni orang lain, terus nggak usah milih-milih gue harus kasih ini, memberikan kasih ini kepada siapa, tapi berteman dengan semua orang. Udah. Ya, Kak Feni ada? Enggak, sama aja deh. Oke. Nggak apa-apa. Pasrah aja. Ini terus hilang lagi gitu. Ya pokoknya itu berarti kita udah dapat kesimpulannya, juga sama udah ada apa yang bisa kita perbuat atau aplikasi yang kita mesti lakukan di kehidupan kita. Oh, ada ya kita. Oh, silakan. Enggak lagi juga. Kalau kita mengasihi orang yang baik di sekitar kita, itu udah biasa dan itu gampang kan. Tapi tantangannya ya ini, mengasihi orang yang menyakiti kita atau yang kita pikir dosa banget lah kelihatannya gitu. Itu yang harus kita pelajari, karena mengingat Tuhan udah mengasihi kita. Iya, padahal kita ketika berdosa itu benar-benar suatu hal yang menyakiti Tuhan ya. Tapi Tuhan yang begitu tersakiti aja mau gitu ya maafin kita, ya kita apalah artinya kita nggak bisa maafin orang lain gitu ya. Oke deh. Itu teman-teman yang bisa kita bahas pada hari ini untuk pelajaran 12 ya. Semoga kita semua bisa menjadi pelaku firman, nggak cuma pembahas firman. Kalau udah kita tutup aja, boleh minta tolong Kak Handi buat berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan firman-Mu, belajar bersama-sama dengan firman-Mu ya Tuhan, dengan cara yang baru ya Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama walaupun tempat kami berjauhan, tapi kami menjadi satu ya Tuhan dalam kasih karunia atas keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami, pimpin kami ya Tuhan, agar kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah kami juga bisa mau menjadi kasih bagi orang-orang yang menyakiti hati-hati kami ya Tuhan, dan mungkin yang sering melukai hati kami ya Tuhan. Ampuni kami juga ya Tuhan apabila kami sering mendukakan hati Engkau ya Tuhan, dan biarlah kami terus menjadi anak-anak-Mu yang semakin baik dan semakin mempunyai karakter yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran kami hari ini.
Kiranya firman yang Engkau sampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami, ya Tuhan. Biarlah firman ini terus menjadi pelita dalam hati kami, dalam hidup kami, dan biarlah kami bisa menjadi pelita bagi orang lain di sekitar kami, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman, kita udah selesai untuk hari ini ya sekolah minggunya. Kita akan kembali lagi minggu depan, masih sama ya, masih di rumah masing-masing, masih pakai ini. Jadi jangan ke gereja karena nggak ada siapa-siapa juga. Ada pendeta siap untuk menyambut kalian kalau kalian datang gitu. Tapi yang lainnya nggak ada. Selamat beribadah. Bagaimanapun caranya ya tetap harus beribadah ya hari Minggu. Oke, sampai jumpa. Dadah. Dadah.